Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Eka Setiawati. Saya mahasiswa Universitas Muria Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi komunikasi bisnis, yaitu tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya itu sendiri, pengertiannya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi secara verbal maupun nonverbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, dan negara. Lintas budaya dalam hal ini bukan hanya budaya asing atau internasional, tetapi juga budaya yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah dalam wilayah suatu negara. Apabila para pelaku bisnis akan melakukan ekspansi bisnis ke daerah atau negara lain, pemahaman budaya ini harus menjadi sangat penting untuk dipelajari, termasuk bagaimana memahami produk-produk musiman di suatu negara. Pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya sangatlah penting, karena untuk mengantisipasi era perdagangan bebas dan globalisasi sejak dini, di mana era yang ditandai dengan meluasnya produk dan jasa termasuk teknologi komunikasi sehingga menyebabkan pertukaran informasi dari suatu negara ke negara lain semakin leluasa. Dalam menyikapi perdagangan bebas dan era globalisasi, perusahaan-perusahaan besar mencoba melakukan bisnis secara global, baik di bidang manufaktur, eksplorasi, maupun jasa. Semakin terbukanya peluang usaha multinasional masuk ke wilayah suatu negara dan didorong dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi, maka pada saat itulah kebutuhan akan komunikasi lintas budaya menjadi semakin penting. Memahami budaya dan perbedaannya. Untuk definisi budaya itu sendiri menurut para ahli adalah sebagai berikut. Kemudian, komponen budaya menurut ahli antropologi Kateora meliputi yang pertama, kebudayaan material, di mana kebudayaan material itu sendiri mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. Yang kedua, kebudayaan non-material, merupakan ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya tarian tradisional, dongeng, maupun cerita rakyat. Yang ketiga, lembaga sosial, yaitu sistem sosial yang terbentuk dalam suatu negara akan menjadi dasar dan konsep yang berlaku pada tatanan sosial masyarakat. Yang keempat, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan ini akan mempengaruhi dalam kebiasaan bagaimana memandang hidup dan kehidupan, cara mereka berkonsumsi, sampai dengan cara bagaimana mereka berkomunikasi. Yang kelima, estetika. Estetika ini berhubungan dengan seni dan kesenian, musik, cerita, dongeng, drama, dan tarian yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian yang keenam merupakan bahasa. Selanjutnya, tingkatan budaya. Menurut Marpi dan Heidbrand, dalam dunia praktis terdapat 3 tingkatan budaya, yaitu yang pertama formal, yang kedua informal, yang ketiga teknis. Di mana formal merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun. Kemudian informal, budaya itu lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi melalui apa yang dikenal, apa yang dilihat, yang dipakai, dan apa yang digunakan tanpa diketahui alasannya dan mengapa hal itu dilakukan. Kemudian untuk yang ketiga teknis. Teknis itu harus menunjukkan bukti-bukti dan aturan-aturan menjadi sangatlah penting. Kemudian terdapat alasan yang logis mengapa sesuatu dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Perbedaan budaya. Perbedaan budaya ada berbagai faktor. Di antaranya adalah yang pertama, nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial tersebut mempengaruhi tindakan seseorang, dan nilai-nilai sosial di berbagai negara, berbagai tempat, daerah itu cenderung berbeda. Yang kedua, peran dan status.
Budaya menuntun peran yang akan dimainkan seseorang, termasuk siapa berkomunikasi dengan siapa, apa yang mereka komunikasikan, dan dengan apa mereka berkomunikasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Adat pengambilan keputusan di setiap negara tentulah berbeda-beda. Yang keempat, konsep waktu. Sebagian besar penduduk negara maju sudah menyadari bahwa waktu sangatlah berharga. Yang kelima, konteks budaya. Salah satu dari berbagai macam cara orang menyampaikan pesannya kepada orang lain sangat ditentukan oleh konteks budayanya. Kemudian yang keenam, bahasa tubuh. Perbedaan bahasa tubuh seringkali menjadi sumber kesalahpahaman berkomunikasi lintas budaya. Yang ketujuh, perilaku sosial. Apa yang dianggap sopan di suatu negara bisa menjadi dianggap kurang sopan di negara lain. Yang kedelapan, perilaku etis. Perilaku etis ataupun tidak etis antar negara pun bisa berbeda. Kemudian, untuk perbedaan budaya perusahaan adalah cara perusahaan dalam melaksanakan sesuatu. Dengan kata lain, budaya organisasi mempengaruhi cara orang berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi dengan orang berbudaya asing. Ketika merencanakan bisnis dengan budaya seseorang yang berbeda, seseorang dapat berkomunikasi secara efektif apabila ia telah mempelajari budayanya. Dengan mempelajari bahasanya, mempelajarinya lewat buku-buku, lewat artikel tentang budaya asing tersebut, serta dapat menanyakan secara langsung kepada mitra bisnis Anda. Anda juga dapat mempelajari sejarah budaya, agama, politik, dan nilai-nilai budaya tersebut. Jadi, komunikasi bisnis lintas budaya itu sangatlah penting untuk kita ketahui, serta untuk mencapai kesuksesan berbisnis kita. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.